rock-rockan. Musik rock. Bukan dalamnya rock. Bukan, kalau bener-bener musik yang rock. Bener-bener musik rock, bukan musik dalam rock. Kalau musik dalam rock bunyinya beda Mas. Bunyinya beda. Bunyinya kikuk ya. Ini tahun 2008, Harley Davidson tipenya XG Street 500. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini sebelah saya pasti sudah nggak asing lagi ya untuk Anda semuanya. Seperti yang Anda nanti-nantikan, seperti yang sering Anda minta sama saya, request sama saya suruh nge-vlog sama person atau figur yang satu ini. Selamat siang Mas Lulu. Selamat siang Pak Rudi. Luar biasa. Apa kabarnya? Baik. Gara-gara corona kita jadi jarang ketemu Mas Lulu ya. Luar biasa, siang hari ini saya bahagia sekali bisa berkunjung ke tempatnya Mas Lulu, walaupun biasanya kalau berkunjung kan saya sendiri yang tahu. Nah sekarang giliran Anda semuanya, rumah Mas Lulu seperti apa, kita ikuti. Inspirasi penggarapan lagu ada di sini semua ya. Browsing Rudy Ibrahim, ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim. Teman-teman semuanya, saya sudah kembali kepada Mas Lulu. Kita akan segera kulik satu persatu. Yang pertama, yang paling mendasar teman-teman yang pengen tahu adalah sebetulnya Mas Lulu itu belajar bermain musik tuh sejak kapan? Belajar otodidak atau pernah kursus atau sekolah musik, Mas? Saya belajar musik itu dari SD. SD sudah main musik? SD Pak Rudi. SD itu sudah main musik? SD kelas 2. Kelas 2 itu sudah apa itu alat musik apa itu, Mas? Main piano. Loh, main piano organ kalau ada bassnya itu dung. Oh itu organ apa elektron ya, elektron namanya itu kalau nggak salah. Sing bassnya di kaki. Dung gitu. Oh itu sudah kelas 2 SD? 2 SD, dibeliin bapak saya. Bapak. Berarti memang dari kecil itu sudah nggak asing dengan notasi ya dengan musik ya Mas Lulu ya? Iya dari. Terus kenapa kelas 2 ada ketertarikan sejak kelas 2 SD untuk bermain musik? Pasti kan ada menuruni darah seni mungkin atau saudara atau mungkin orang tua atau itu bakat itu nurun dari siapa Mas Lulu? Dari orang tua saya, dari bapak. Bapak dulu pemain gambus. Oh pemain gambus. Dangdut gambus apa ya? Posit apa? Gambus. Ya. Gambus. Dulu itu kan ada gambus memang yang ngetren banget itu. Gambus itu bapak ya? Bapak.
Terus pengembangan dari main piano ke gitar itu? Gitar itu kelas 3 SD. Pinjem satu tahun. Gitar itu masih pinjem Pak Le Hasan. Oh, Pak Hasan. Hasan ya. Itu diajarin atau? Pertama ya pinjem, cuma minta diajarin kunci akord C, F, G paling gitu. Akord-akord dasar. Akord dasar. Setelah itu ya belajar sendiri, ada lagu ngikuti. Sereng sampai pada akhirnya dua alat musik itu menjadi spesialisasi saya. Sampai SMP saya mencoba bermain musik sama teman-teman ngeband. Tapi teman-teman band saya saat itu udah SMA. Saya paling kecil sendiri. Jadi saya SMP main musik sama yang SMA, kakak kelas. Saya gitar tapi pegang gitar sudah menekuni dunia gitar. Walaupun piano tetap bisa tapi di gitar. Saat itu ya genre saya senangnya ya rock. Musik rock. Bukan dalamnya rock ya? Bukan, kalau dalamnya rock ya itu CD. Hobi kita sekarang. Kok tahu Kak? Iya kan? Itu hobi kita sekarang. Iya benar. Jadi benar-benar musik yang rock. Benar-benar musik rock, bukan musik dalam rock. Iya. Kalau musik dalam rock bunyinya beda pasti. Bunyinya kikuk ya. Oke, lanjut silakan. Nah, setelah itu sama teman-teman kumpul saat itu ya, teman-teman yang satu angkatan cuma satu, namanya Aris, pegang bass. Aris itu pemain bass. Sekarang di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Ayo Mas Aris, masih ingat sama dulu barangkali nonton atau saudaranya Mas Aris atau temannya Mas Aris nonton, kasih tahu ke Mas Aris ya. Oke, lanjut dulu. Itu terus yang keyboard saat itu Yuli itu anak SMA PGRI Kendal. Oh, SMA PGRI. Saya SMP 2 Kendal. Yuli SMA PGRI. Terus ketemu lagi yang ngedrum itu Mas Ari yang pegang bassnya itu. Oh sebelum itu Aris tadi. Mas Yuli, terus Ari. Terus vokalnya Waluyo. Namanya Waluyo SMA PGRI juga. SMA PGRI itu orang Kendal juga. Grupnya namanya Eksis. Namanya Eksis. Bukan Eksis Malaysia itu bukan ya. Apa itu? Rindu bukan. Itu Eksis. Itu beda. Bukan. Eksisnya orang Kendal ya. Eksisnya orang Kendal. Terus pernah waktu itu di Eksis ini pernah ikut festival Mas Lu? Pernah itu. Di Eksis ini Mas sama waktu main di Eksis. Pernah ikut festival. Dapat 2 kali juara 1 dan juara 2 di tingkat Kabupaten Kendal. Itu ada player the best player atau apa? Dapat the best gitarnya saya. Oh, the best gitarnya Mas Lu. Terus Yuli itu the best keyboardnya. Biasanya kita itu sih yang paling ini ya, yang paling. Waktu yang mengantarkan juara itu waktu itu masih ingat nggak lagunya apa tuh Mas Lu? Lagu itu apa namanya yang gitar Ed Sarhan itu loh. Apa itu musisi. Oh, musisi. God bless ya. Musisi. Edannya apa? Edan ya. Edan si Eki Lamok itu ya. Apa gitu. Jangan itu ya. Wah, luar biasa. Terus perkembangannya di Eksis berapa tahun? Sampai itu masih SMP kan? Masih SMP. Terus ketemu di festival, ketemu sama yang juara 2 di bawah saya, ada yang dia grup band dari Semarang. Nggak tahu grupnya apa, lupa. Dia ada temen juga namanya si siapa? Lulus. Dia punya kakak namanya Mas Ari juga namanya. Setelah itu kita gabung, yang Eksisnya pecah. Kita gabung ke selesai, Mas dulu gabung ke teman-teman yang CS yang juara 2 itu. Oh, yang juara 2-nya? Nah, duanya gabung ke kita menjadi nama Adipta. Adipta Band. Sejarahnya Adipta Band ya waktu itu.
kalau nggak salah kena Adipta ada kaitannya dengan Pak Radi. Pak Radi itu. Oh memang di bawah naungannya Pak Radi itu. Pak Radi latihannya di sana. Oh iya iya. Gitu. Terus bersama Adipta formasinya siapa aja Mas Ul, kalau masih ingat? Yaitu saya, Yuli tetap, terus bassnya diganti Lulus itu, drumnya Mas Ari kakaknya Lulus, terus vokalnya Dani Semarang, Deni Ini ya. udah itu formasi. Perjalanan ke sama Adipta itu pernah juga ikut festival-festival? Enggak pernah kalah, juara terus. Juara terus, juara 1. Tingkat apa dulu? Tingkat Semarang, Sekaresidenan Semarang, terus Provinsi, tingkat Jawa Tengah? itu terakhir pernah juga tapi? Pernah. Itu namanya Figura Band. Figura Band di bawah naungannya Pak siapa Semarang itu. Kalau sama Adipta waktu itu sampai pernah merebut gelar 4 kali juara. Juara 1 terus? Juara 1 terus. Apa enggak bosan ya jadi juri ya? Iya, nggak tahu. Pialanya aja sampai nggak tahu itu di rumahnya Pak Rati. Karena pakai nama Pak Rati, pialanya di sana semua. The best player saya 3 kali, Yuli 3 kali juga di pianonya, keyboardnya 3 kali best player, Mas Sulu melodinya 3 kali dari 4 kali festival. Dari 4 kali festival, 3 kali best player. Itu juara Emang nggak sembarangan orang ini. Semuanya ya, jangan main-main. Berarti urusan notasi, urusan akord, urusan yang macam-macam, masalah dengan musik lo ya. Bukan yang lain-lain. Jangan macam-macam. Kali dari festival juara terus. Terus Mas Sulu, ini yang di tingkat Karsidenan ya Semarang. Terus perjalanan sama kita kandas apa berlanjut apa bubar dengan sendirinya terus bubar terus kita gabung karena saya setelah itu lulus SMP saya sekolah di Semarang. SMA 1 Semarang. Teman-teman nggak nyangka kan ternyata ini orang satu juga pintar sekolahnya. SMP-nya itu SMP 2 Mas Ul. SMP 2 Kendal. SMP 2 atau Spero yang sekarang itu adalah SMP favoritnya di Kabupaten Kendal. Dan SMA-nya ternyata beliau yang satu ini masuk di SMA 1 Semarang. Kita kulik lagi. Terus Mas Ul. SMA 1 Semarang karena kita banyak teman band juga di Semarang. Banyak persaingan, pinter-pinter orang anak-anak masuk ke kota besar, kota besar, ya? Ibu kota provinsi itu. Saya melihat teman-teman itu pinter semua, nggak ada yang nanggung. Mereka main itu sudah nggak asal-asalan main. Nggak asal-asalan. Di atas saya banyak. Di atas standar bermainnya Mas Ulu sendiri. Itu Mas Ulu mengakui. Tipikal orang yang maju itu memang seperti itu, mau mengakui kelebihan orang lain. Itu sudah terlihat dari semenjak beliau ini Mas Ulu SMP dan SMA mau mengakui kelebihan orang lain. Karena dari kelebihan orang lain akhirnya kita mau belajar. Bukan begitu Mas Ulu. Akhirnya Mas Ulu pun bisa menjadi orang yang dikaguminya itu. Silakan lanjut Mas Ulu. Ya, terus saat itu ngeband sama anak-anak Semarang. Ya ketemu sama namanya siapa itu di bawah naungannya saat itu ada Cleopatra itu. Oh, satu manajemen dengan Cleopatra. Cleopatra yang sudah pernah rekaman itu. Rekaman itu. Teman juga Power Slave juga. Pernah ketemu. Tapi enggak satu panggung, enggak cuma satu manajemen. Itu apa namanya? Ketemu teman-teman terus jadi buat band lagi. Pak Yani, saya ingat namanya Pak Yani, di bawah naungan Pak Yani, manajernya. Kalau Pak Yani itu sepertinya yang saya tahu beliau itu walaupun saya tidak pernah ketemu tapi karena sewaktu itu saya juga ikuti perkembangan musisi Semarang. Pak Yani itu kayaknya beliau itu punya label juga ya? Atau dia juga kayaknya Yani apa? Yani apa sama? Yang pemain pianonya jazz Semarang itu sebenarnya? Pepi. Kayaknya iya. Ada ini sama Pepi juga itu. Itu Pepi kakak kelas saya. Oh, Pepi itu kakak kelas satu di SMA. Kamadatu ya, persis Kamadatu. Oh iya. Wah, memang beruntung sekali kesempatan bisa bergabung dengan orang-orang bertalented ya. Terusin Mas dulu. Nah, setelah itu terus kita di bawah naungan Pak Yani buat grup namanya Figura Band itu. Figura Band formasinya yang keyboard masih tetap saya ngajak Yuli karena saya percaya sama dia buat bisa ngimbangi saya. Yuli, terus yang drum saat itu masih saya ngajak Lulus lagi sama Mas Ari karena dari Adipta saya percaya mereka. Terus tetap digeret ya, tetap tak geret.
vokalnya saya tak ganti formasi dari Denny ke siapa itu namanya, Moko atau siapa saya lupa itu. Vokalnya yang dari di Figura itu, dari Adipta ke Figura cuma ganti vokal doang. Ganti vokal aja. Ya, setelah itu kita ikut festival 2 kali juara, yang terakhir paling puncak-puncaknya tingkat Jawa Tengah dan DIY. Jawa Tengah dan DIY tahun 96 atau 97 saya lupa. 96 97 juara 1 Pak Rudi. Juara Jateng 1. DIY. Jateng DIY juara 1 dari 80 peserta. Itu kan sampai 2-3 hari. Gila. 2-3 hari apa namanya? Masa pelaksanaan. 2 hari kalau tidak salah, 2 hari. Itu Figura namanya. Figura. Juara 1. 1. Saya the best playernya. Nah, Terus dapat the best player 3 gitar saya, lulus bassnya, terus Yuli yang keyboardnya lagi ya. semuanya diborong sama Figura. Figura. The best melody, the best guitar, the best keyboard, and the best bass. Semuanya diraih oleh Figura. Waktu itu dipunggawani oleh Mas Lulu. Dilanjut Mas Lulu. Ya, setelah itu perjalanan karir saya lulus SMA. Kebetulan alhamdulillah saya daftar UMPTN. Saat itu UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi negeri. UMPTN. Kalau sekarang kan bukan itu namanya. Setelah itu saya daftar di Undip Pak Rudi. Undip di Teknik Sipil, sama di Politeknik, ambil sastra Inggris. Saya daftar dua-duanya. Dues ikut tes. Ya. Wah, alhamdulillah Pak Rudi. Tak lihat di pengumuman tidak diterima. Tapi watak Aduh. Ternyata gagal ya Pak Rudi. Ternyata watak aslinya muncul sekarang ya. karena saking senengnya di musik itu kan, terus saya totalitasnya merasa passionnya ya. Iya. Semangatnya itu ada di musik. Dan Hmm. ternyata di akademis saya KO ternyata setelah main musik, belajarnya menjadi terganggu kacau. Tapi nggak apa-apa Mas Lulu. Ternyata sejarah orang itu berbeda-beda ya. Kalau tadi Mas Lulu bilang basic musiknya itu kan rock. Betul ya Mas Lulu? Betul. Musiknya rock. Tetapi kenapa tiba-tiba apa hanya benar-benar musik rock saja yang menjadi yang mewarnai kekayaan atau khasanah bermusiknya Mas Lulu? Itu apa termasuk menggali budaya tradisional atau apa musik yang lainnya Mas Lulu? Begini, jadi setelah saya tadi band-bandan sama tadi Figura, terus saya lulus SMA tahun 96. Terus saya mencoba mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi kuliah itu. Ternyata saya gagal. Saya menganggur Pak Rudi. Menganggur 1 tahun sambil ya main-main musik di rumah sama ngeband. Tapi saya ngeband terakhir itu di Figura itu yang juara Jateng itu. Tinggal itu, setelah itu saya menyatakan berhenti dari ngeband, bukan berhenti musiknya tapi ngebandnya berhenti dulu, karena saya kan ada cita-cita lain, mau punya pekerjaan. Kalau kita band-bandan itu kan sebenarnya hobi ya Pak Rudi. Hobi, kesenangan. Duitnya sih sedikit ya. Dapat juara saat itu sih juara 1 paling 1 juta, dibagi orang 5 kan paling 200.000. Nah, terus setelah itu saya menganggur 1 tahun, dan ternyata teman-teman band saya yang Figura itu calling saya, yang ngebas, yang lulus itu. Oh, Mas lulus ya. Lulus itu saat itu ngeband saya ngajak kerja. Sudah diniati berkesenian dan bekerja. Saya ditelepon, lu apa kabar? Nah, wis lama nggak ketemu, nggak ngeband. Oh iya lu. Nah, kamu di mana sekarang? Dia kuliah di IKIP yang sekarang UNES itu. Seni. IKIP jadi seni.
Nah, dia ngajak kerja, yuk tak ajak kerja yuk. Lah aku tanya lah kerja apa kan itu. Kerja jadi yogo wayang. Piye maksudnya ya? Kan enggak mudeng kok yogo wayang. Itu pokoknya yang kelonengan itu, tapi kita bagian musiknya. Bagian musiknya itu gimana maksudnya? Ya pokoknya kan lagu campursari diiringi dengan gamelan, lah kita yang nanti yang musiknya ada drumnya, ada bassnya, ada keyboardnya. Oh siap. Kombinasi nada pentatonik dan diatonis. Dari dulu. Waktu itu Mas Lulu megang apa ya? Megang keyboard, tapi kan loncatan dari the bass gitar, langsung larinya ke keyboard Mas Lulu. Itu apa enggak? Ya, saya tahu. Artinya penjarian itu kan butuh apa selama main gitar Mas Lulu juga masih masih fingering, masih berlatih untuk dimain keyboard fingeringnya atau gimana Mas Lulu? Masih, kalau saya sih waktu musik, itu tetap dua alat musik itu saya kuasai. Menjadi prioritas ya. Selain fingering gitar, juga fingering di keyboard. Alat Makanya musik saya lain pindah ke campursari. Tidak kaget. Itu nggak kaget. Kaget. Lanjut kan. Walaupun alat musik lainnya juga bisa, drum, bass juga bisa, tapi tidak spesifik, tidak spesifikasi saya di situ. Yang pokoknya yang wow itu ada di dua alat musik itu. Terus? Ya, terus diajak kerja ikut wayang. Jadi lagunya berubah total ke campursari, langgam. Jadi wawasan bermusik saya tidak hanya di genre rock, menjadi sekarang bertambah di campursari, langgam tradisional. Itu waktu itu boleh tahu ikut wayangnya sama maksudnya? Dalangnya Pak Joko Edan itu apa namanya, nama bekennya, terkenalnya di panggung Joko Edan, aslinya Joko Hadiwijoyo. Joko Hadiwijoyo. Ya udah tak anggap bapak saya, guru saya lah, bapak saya. Saya masuk diajak lulus itu karena lulus punya temen namanya Sindu itu anak kandungnya Pak Joko. Nah, saat itu Sindu nyari orang buat ngisi musiknya bapaknya ya, yang untuk dari Kota Mulu. Kita salami dulu Pak Jokonya. Ya. Assalamualaikum Pak Joko, Pak Joko Edan, Pak Joko. Siapa tadi Mas Lulu? Pak Joko Hadiwijoyo. Pak Joko Hadiwijoyo dalam kondang yang tinggal di Pudak Payung itu ya. Payung Mengarang. Sugeng nopo kemawon nggih. Menawi panjenengan mirsani menika sugeng menapa kemawon sonten siang dalu ki enjang mugi-mugi tansah pinaringan kesarasan. Ngaten mawon. Nggih, saking Mas Lulu mbok menawi tasik kemutan. Go Pak Joko nggih. Silakan Mas. Setelah itu saya kerja di Pak Joko itu selama 1,5 tahun. Nah, dari awal karir musik saya di panggung itu ya berawal dari saya ikut Pak Joko itu, saya nabung, Pak. Bisa nabung. Saya pengen tahu. Nah. Tadi kan si yang ngajak sama namanya Mas Lulus. Mas Lulus itu bilang katanya ayo bekerja. Kalau bekerja kan dapat bayaran. Dapat bayaran. Nah, bayarannya bisa nabung itu berapa memangnya? Wah ya ini kan Mas. Kalau tak ceritain pasti teman-teman pada gak percaya sih. Kalau boleh enggak, itu kan menginspirasi Mas Lulu. Enggak apa-apa, biar kita enggak kendor semangatnya. Kalau berkarir itu memang harus melalui proses yang kadang-kadang curam turunnya gitu Mas Lulu. Terus baru-baru naik. Monggo Mas Lulu bisa ceritakan dulu. Itu saya ditawari, ayo lu kerja jadi Yoko wayang. Namanya. Nah, terus kan tak tanya, lalu bayarannya berapa? Kan? Wah, bayarannya sedikit, tapi apa namanya saat itu pokoknya cukup buat beli rokok, beli kebutuhan kita sendiri dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Berapa sih? 25.000 katanya. Tahun berapa itu Mas? 97 ya. 25.000 nggak tahu kalau sekarang mungkin berapa lebih otomatis ya. Berapa 100.000 mungkin bisa lebih ya mungkin bisa lebih ya. Karena saat itu rokok masih 2.500 saya kayak nggak salah. Perbandingannya kan itu Mas Lulu ya. Rokok terus bensin masih 700 per liter. Jadi saya ke Pudak Payung, saya isi motor saya 2 liter, masih 1.500 cukup buat PP. Rokoknya 2.500.
pokoknya sekitar 5.000, habis saya tabung 20.000. Saya tabung tiap kali show. Jadi berangkat habis maghrib, nanti pulangnya habis subuh. 25.000 baru di. Nanti 3 bulan sekali ada kenaikan gaji. Berkala. Dari Pak Jokonya itu. Naiknya sampai akhirnya menjadi naiknya 3 bulan sekali, naiknya 2.500. Jadi dari 27.500 sampai 30.000 sampai saya setahun setengah terakhir saya bayaran saya 50.000, Pak. Tapi jangan salah, saya bayaran 25.000 itu yang kelompok musik saya lulus Mas Ari di yang Yoko musik mahasiswa itu sama yang tradisional beda. Yang kita pemusik itu 25.000 saat itu, yang Yoko tradisional itu 18.000 17.000. Kasihan sekali. Tambah kasihan. Kehidupan seniman tradisional itu kasihan. Luar biasa teman-teman. Bersyukurlah kita ya. Oke, lanjut Mas, setelah dari wayang itu? Dari wayang itu saya nabung. Nah, hasilnya itu buat buat tak tabung. Alhamdulillah saya 1,5 tahun itu saya bisa mengumpulkan uang 2 juta. 2 juta rupiah. Saat itu terus saya kepengen ditawari sama Mas Didi itu yang ketuanya Yoko pemusik itu. Dia saat itu punya keyboard buat organ tunggal, mereknya G800 Roland. Nah, terus dia menawari saya, "Lu kalau mau beli keyboardku silakan, punya aku mau tak jual." Dijual berapa Mas Didi? Jual 4 juta saja. Oh gitu. Nah itu bisa buat organ tunggal ya? Oh bisa katanya. Oh gitu. Ya udah, saya terus. Nah uangku cuma 2 juta Mas Didi. Ya coba nanti apa nabung dulu apa? Oh coba nanti bentar ya, saya tak usaha. Saya pulang usaha, bilang sama ibu saya, "Bu, aku mau beli keyboard harga 4 juta, uangku kurang 2 juta. Kamu punya uang berapa? Punya tabungan 2 juta. Ya wes tak tambahi 2 juta. Jadinya 4 juta tak belikan keyboardnya Mas Didi tadi. Ya, terus tak belikan keyboard Mas Didi, tapi masih saya mau beli keyboardmu, tapi saya minta syarat. Ya, syaratnya apa? Saya diajari. Ngajari bikin lagu program gimana saisone. Oh siap. Siap. Cerdas juga. Jadi sambil main, dia rumahnya Godong Pati. Saya Kendal, ketemu di Semarang, keyboardnya dibawa sebelum perform sama Pak Joko. Di sela-sela waktu sinau diajari. Setelah itu ya semingguan lah saya masih kerja bareng, keyboardnya ditinggal di Pak Joko sambil saya belajar. Setelah saya bisa, udah tak saya bayar, keyboard saya bawa pulang. Setelah itu juga saya bersamaan dengan pamitan ke Pak Joko. Artinya menyatakan pengen berkarir. Saya menyatakan pengen berkarir, Pak Joko. Nun sewu, saya sangat berterima kasih sama Pak Joko sudah tak anggap sebagai bapak saya, guru saya semua. Filosofi yang panjenengan diutarakan di panggung maupun di rumah, saya telaah, saya dalami, saya belajar dari beliau buat inspirasi juga, walaupun beda aliran genre. Beliau di wayang, saya di musik yang lain. Terus saya menyatakan pamit, dia bersedih Pak Joko. Kehilangan orang yang berbakat. Iya, kamu itu kalau yang pamit yang lain saya nggak masalah, tapi kok ya pamit kamu, katanya saya itu merasa kehilangan. Saat itu saya sempat di istilahnya, saat itu dia kan beliau punya istri 4 ya. Yang terakhir yang muda itu Mbak Nurhana. Mbak Nurhana itu masih saudaranya Gendong. Pengendangnya Kamelia. Soalnya itu namanya Mas Gendong ya. Masih saudaranya Mbak Nurhana itu. Buliknya kayaknya. Nah itu sampai godali saya, "Lombok jangan keluar, bayaran tak undai." Aduh, saya terima kasih karena makasih Mbak Nur, karena saya pengen berkarir sendiri menjadi player, ya udah saya pamitan.
Nah setelah itu saya mulai dari awal, Orjon Tunggal di buat lagu 10 lagu dangdut. Wah udah nggak masukkan pokoknya saat itu latihan buat lagu. Apa itu 10 lagu itu kalau nggak salah Janur Kuning, Wakuncar, iya. terus Lagu standar Sisa-sisa Cinta dan 10 lagu. Terus saya pertama kali main di tempat Pak D saya, Pak Dayis. Oh, Pak Dayis. Kakaknya Bapak yang pertama. Yang pernah mantu anaknya. Saya main di situ, saya ambil penyanyi yang ex penyanyinya Pak Soko. Masih Indah, nama Indah. Indah orang Meleri. Ngasih nane Basir. Ya. Tak aja. Ya udah bantu Mas Lu yuk main Orjon Tunggal. Lah lagunya apa Mas? Aku lagunya 10 tok iki pokoknya. Waktu itu hanya dengan modal 10 lagu. Berani main. Berani main. Setelah itu di tempat Pak Dayis lagunya udah kita tanpa MC ya. Jadi sudah nyanyi sendiri aja. Tiba-tiba ada orang nyumbang lagu, Pak. Mas, aku mau nyumbang lagu udah gitu. Dengan PD-nya. Masuk di mic. Selamat siang. Keringetnya udah keluar nih, Pak. Bener. Udah tak tanyain lagunya apa nanti. Bilang kita kan mesti coba lagu cuma 10. Cuma 10. Nah, Mas Siang, saya akan menyanyikan 10 lagu Mandul dari Rhoma Irama. Soalnya tambah keringetnya. Waktu itu belum bikin lagu itu, Pak? Belum bikin. Lagunya pun bagaimana juga belum tahu. Karena memang basicnya awalnya kan di rock Mas. Iya. Dia silakan musik gitu. Saya lingak-lingok, Pak. Ya. Wah, gimana Pak lagunya? Lu masa nggak bisa? Ya udah itu saya tabrak aja lah. Mau pakai C minor, A minor nggak tahu, tak tabrak, dia nyanyi ngalor gitu sama musiknya. Jadi berseberangan ya, musik sama yang nyanyi gitu. Akhirnya dia sambil ini ya kecewa tapi sangat kecewa, tapi karena memaklumi saya lagi belajar. Pak, maaf saya juga mengakui Pak, saya lagi belajar, tolong saya dimaafkan. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Nah setelah itu terus saya menambah koleksi lagi. Akhirnya ketemu sama beliau di rumahnya Pak Ipin. Oh iya. Nah, itu. Waktu ini itu Pak Rudi. Pernikahan temen ya. Pernikahan temen namanya Mas Ahmed ya. Nah. Jadi beliau yang main sama almarhum Pak Ipin. Almarhum Pak Ipin yang MC waktu itu. Waktu itu masih luluk musik ya. Luluk musik. Nah, itu saya terus buat itu luluk musik. Luluk musik itu ya. Luluk musik. Waktu itu saya juga nyumbang lagu ya. Lagunya Bruri ya, Pak. Lagunya Bruri. Nah, itulah pokoknya ya. Lagunya Bruri ya. Yang kebetulan ini sudah mahir, ini sudah bagus ya. Lah ini awal kita ketemunya Pak Rudi sama saya ya di situ itu, Pak. Itu ketemu nggak sengaja. Nggak sengaja, kenalan pertama. Itu. Nanti sampai juga kepada kita kenapa ketemu di Luluk Nirwana ya. Bahwa kita ketemu kan Sagita ya waktu itu. Sagita B maksudnya. Lanjut Mas, silakan Mas. Nanti kita lanjutin nanti yang berikutnya. Nah itu setelah itu kan terus ketemu Pak Rudi itu dulu manggilnya Mas Rudi, bahasanya bahasa Kromo. Kok Kromo gil dia Pak. Betul Mas Rudi gitu. Pak, terus saya setelah main suaranya bagus. Pak, minta nomor teleponnya. Mas nanti jangan pulang dulu saya bilang. Dia bahasa Kromo. Nggih Mas Rudi. Setelah itu terus kenalan. Rumahnya Kalaimu, beliau penyiar radio. Ya. Radio apa? Radio Bos. Itu terus kenalan, terus tukar nomor telepon, terus suatu hari saya ajak ngamen bareng. Ya Mas bantu kita saya. Kita pakai bahasa ngamen saja Mas dulu ya. Akhirnya itu freelance juga Pak Rudi setelah karena waktu itu ada Pak Puji juga Mas Rudi. Jadi kan sudah waktu itu di Kendal itu kan lagi boomingnya Pak Puji waktu itu. Saya pendatang baru waktu itu. Tetapi memang benar pernah yang saya singgung sama Mas Budi di interview sama Mas Budi acara browsing seperti ini. Coba nanti dikulik di pojok sini nih. Ya ini boleh diklik nanti. Saya memang pernah membahas Mas Suluk seperti apa dalam memilih materi pemain. Disitulah keunggulannya beliau ya. Lanjut Mas dulu. Nah setelah itu kan terus kita kenal sama Pak Yanto Sagita almarhum ya. Almarhum. Beliau pernah nge-job saya, Mas Lu, tolong saya dibantu, saya punya job 2 Sagita, nah itu yang satu yang main jenengan.
Nanti Mas Lulu buat grup sendiri dengan tim sendiri. Nanti namanya Sakita B. Terus saya saat itu mencari pemain pendamping. Sebenarnya kan saya orsen tunggal, karena belum ada pemain gitar, gendang, dan suling. Terus akhirnya saya nyari-nyari pemain. Saat itu yang terbaik di Kendal saya ambil, termasuk Pak Rudi ini, Pak Mas Rudi. Terus waktu itu di kacamata Mas Lulu saya berbakat loh teman-teman semuanya. Iya Mas Lulu. Iya, walaupun saat itu masih lucu. Masih lucu dan ada MC yang ranking 1 saat itu. Ada MC ranking 1 itu namanya Pak Puji. Pak Puji ya, waktu itu. Tapi beliau mungkin karena ya itu tadi pernah saya bahas waktu itu Mas Lulu sama Mas Budi, memang jenengan itu punya kejelian dalam memilih materi pemain ataupun penyanyi gitu loh Mas Lulu. Nah itu ketemu ya. Akhirnya waktu itu formasinya siapa aja Mas? Masih enggak waktu itu? Ya, masih enggak, saya ngambil pianonya pemain originnya pianonya ada Pak Edi ya? Pak Edi ya, Pak Edi ya itu. Sulingnya ya, pagi ya? Sulingnya pagi, saya ambil. Melodinya Edi. Melodinya Pak Edi Kerengseng. Kerengseng untuk tangganya pagi. Tangganya pagi. Terus kendangnya? Kendangnya katanya belum teguh kayaknya Mas Lulu. Kendangnya waktu itu masih ganden. Ganden itu loncat sana loncat sini waktu itu ya. Nah, benar. Nah, terus habis dari situ main, terus kita seleksi. Dari formasi yang tadi kita rubah lagi, ketemu Mas Budi Sansekerta itu untuk main di posisi piano. Di posisi piano, lewat dari depan rumah tak panggil, "Weh, Pak Bud," gitu, tak panggil. Nyambung berarti sama interview saya, closing saya sama Mas Budi ya, yang kejadiannya lewat depan rumah Mas Budi dipanggil, Mas Bud, ayo ngerewangnya aku." Betul. Ya, terus kendangnya saya milih Teguh saat itu, Tole Teguh itu. Karena di Kendal yang pengendang teplak saat itu hanya Teguh. Mas Teguh. Mau tidak mau saya ambil. Gitarnya Mas Witoyo almarhum, betul. Terus sulingnya Pak Gi sendiri, terus Mas Rudi saya buat. Tadinya Lulu musik, akhirnya musiknya tak hilangin, saya rubah ganti Nirwana. Lulu Nirwana. Lulu Nirwana, bukan Lulu musik lagi. Lulu itu namanya beliau, Nirwana itu surga. Lulu ibarat di surga. Dikelilingi wanita-wanita kan surga. Lah iya. Oke, lanjut dulu. Setelah itu perjalanan karir dari masuk. Saya potong, maaf. Saya pengen tahu kenapa waktu itu jatuh pilihannya kan dangdut Mas Lulu. Alasannya kenapa Mas? Kalau sedikit boleh tahu. Alasannya karena ekonomi. Nilai ekonomisnya ya? Nah, nilai ekonomisnya memang lebih menjanjikan di dangdut. Kalau di rock kan kita apa ya? Kalau kita idealis, ada sih teman saat itu nawari, ayo main di kafe, masih ngeband. Tak lihat apa ya, honornya nggak seberapa. Mungkin bukan hanya kuantitas ya, bukan nilai honornya, tapi kuantitasnya bermainnya ya, kualitas. Itu tidak. Jadi jumlah mainnya lebih sering di dangdut. Makanya misalnya walaupun sedikit tapi kali banyak. Tapi kalau di band mungkin temennya banyak tapi main sekali 2 kali. Iya benar. Gitu ya. Nah seperti itu yang mendasari saya putar halua. Istilahnya pelacur seni lah. Pelacur seni betul. Tetapi tidak apa-apa, tetap ada berkeseniannya kan, tetap masih jiwa kita sebagai seniman kan tetap ada di dalam hati. Nah setelah saya masuk dangdut kan tetap jiwa seni saya yang genre rock, jiwa idealis saya kan tak masukkan di unsur aransemennya. Di aransemen yang dulunya itu saya ubah dari dangdut, saya kasih host musik, saya coba-coba, masuk. Waktu di Lulu Nirwana. Nah ini saya pengen tak klik lagi Mas Lulu Nirwana. Tiba-tiba kok menjadi romansa. Tuh. Oh lah, itu dinamika. Itu dinamika pasar ya? Pasar. Jadi kita mencoba untuk melihat pasar audiens, pasar penonton sekarang sukanya apa. Kita ikuti. Jadi kalau Lulu Nirwana identik house musik. Oh gitu. Musiknya jeduk-jeduk. Terus pasar ternyata sudah agak bosen. Terus saya beralih ke genre koplo, dangdut dan koplo. Jadi nama saya rubah romansa. Akhirnya itu yang jadi merubah image dari host
ke Dangdut Koplo itu Mas. Sebab kalau hanya masih pakai dengan nama Nur Nirwana, orang nanti taunya tetap bosan terus kan gitu kan. Makanya dirubah menjadi romansa biar ada spesifikasinya. Benar. Gitu ya. Oh gitu. Betul. Oke Mas Ulu, kita lanjutkan sedikit. Mas Ulu banyak yang tahu. Mas Ulu itu anaknya berapa? Sudah umur berapa? Terus sudah mampu belum? Nah itu tolong Mas Ulu. Anak saya 4, tapi sebenarnya 5 yang meninggal satu. Yang dari istri yang lama. Istri, ya, saya menikah 2 kali. Menikah 2 kali. Istri yang pertama punya anak 4. Cewek, cowok. Yang cowok meninggal. Yang cowok. Jadi tinggal 3 cewek semua. Boleh tahu namanya Mas Ulu? Pasya itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Yesa 1 SMA. Si Zaina TK kecil. Terus menikah lagi? Alhamdulillah saya diberi anak laki-laki. Namanya Muhammad Altaf. Istri yang ini sekarang ini aslinya mana Mas Ulu? Aslinya Jawa Barat ya. Pangandaran. Pangandaran. Namanya boleh tahu? Panggilannya Laras. Hai Laras. Kumaha damang ya? Aduh, ini orang Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini ada cainya dileut. Cainya dileut. Dileut. Minum dulu. Orang Jawa Barat masuk. Itu apa Pak? Pisang gorengnya ya ini makan teman-teman, dulu. Ini saya memang janjian sama Mas Ulu, itu memang Mbak Laras itu tahu kalau waktu berangkat kerja gitu Mas Ulu dibawain bekal sama Mbak Laras itu pisang goreng gini satu Tupperware gitu toh. Itu yang ngabisin saya. Terus Mas Ulu cerita sama Mbak Laras kalau Pak Rudi itu senengannya memang pisang goreng bikinannya Mamah, katanya Mbak Laras kan gitu. Akhirnya sering dibawain kalau bekerja Mbak Laras sering Mas Ulu ya sering bikin pisang goreng ini untuk buat bekal di perjalanan. Dan saya janjian sama Mas Ulu mau kesini sudah disiapin ini ternyata teman-teman semuanya. Ya pisang goreng. Itu tak cintanya. Oke. Gimana? Gus. Yang sama sekarang anak berapa? Masih 1 laki-laki namanya Muhammad Altaf, panggilannya Altaf. Umurnya masih 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Semoga inilah pernikahan yang terakhir walaupun tidak yang pertama. Iya. Ya, insya Allah. Walaupun tidak yang pertama, tetapi kan ada lagunya. Bukan yang pertama. Kau laku Oke. Ya, seperti itulah kalau saya tamat dulu ya. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa. Itulah tadi sekelumit perjalanan dari mulai karir dan rumah tangganya beliau. Kita sepakati anaknya Mas Ulu sebenarnya ada 5. Ada 5. Karena meninggal 1, jadi tinggal 4. Yang terakhir adalah alhamdulillah dikarunia anak cowok. Nah, saya lihat belakang ini kan ada ini Mas Ulu. CB loh. Kok CB? CB Harley ya. Kalau ini bukan Harley Daryono, kata Ambon kan bukan Harley Daryono. Ini Harley Davidson betul. Asli ya. Nah, ini saya pengen tahu kenapa Harley ini ada 2 ini. Tiba-tiba nongkrong ada di sini Mas Ulu. Sebenarnya saya hobi moge itu dari dulu. Cuma kan dari dulu belum kesampaian karena ada prioritas kebutuhan yang memang harus saya utamakan. Nah, terus perjalanan ke sini terus saya sampai bingung hobi apa yang belum sempat keturutan kesampaian sampai sekarang. Saya ingat pengen punya moge, terutama memang Harley Davidson yang memang dulu yang saya impikan gitu. Nah, pada akhirnya ya terus saya ambil 2 motor ini untuk menuruti hobi saya. Halo teman-teman, ini koleksi motor saya, motor Harley. Ada 2 untuk yang ini tipenya
Harley Davidson tipe Sportster Iron 883 cc yang ini tahun 2008. Saya ambil ini di teman saya di Bandung, namanya Mas Fadli. Yang ini VNH itu knalpotnya, terus spek-spek yang lain ori semua. Terus yang ini Harley Davidson tipenya XG Street 500 cc. Saya ambil di teman juga sih di Tangerang sama Pak Juju ya. Ini ori semua, jadi apa namanya, buat hobi saya, sekedar hobi lah ya. Pokoknya dari dulu pengennya pengen punya Harley itu kan sekian tahun yang lalu. Sudah lama. Akhirnya baru bisa terlaksana. Langsung beli 2, luar biasa men. Terus kemana aja pernah sama ini? Muter-muter kota? Muter-muter kota. Sama istri? Iya, yang itu yang street 500 sama istri putar-putar. Kalau ini kan single seat. Oh, jadi itu sendiri ya? Jadi saya muter-muter sendiri, bisa ngelirik-ngelirik, nyari-nyari cewek. Berat dah itu Mas? Wah, berat, sekitar berapa ya? Sekitar hampir 260-an kilo. Sekitar Terus kalau misalnya ini ada trouble Mas, mekaniknya kan mesti di Semarang, tidak semua bengkel bisa. Tidak semua bengkel bisa? Bisa ya, khusus. Teman-teman semuanya tadi ada mungkin sedikit tahu bahwa di ruangan itu ada ruang kerja, ada studio untuk latihan. Itu masih digunakan Mas studio? Masih digunakan ya? Untuk direntalkan juga mungkin? Rental karena ini corona ya Mas. Makanya semuanya serba sepi Mas dulu ya? Sepi. Apa namanya? Distancing social distancing. Makanya berkerumun aja nggak boleh. Nggak boleh. Kalau berkerumun dalam kamar. Nggak ada apa-apa. Sama istri. Oke, teman-teman semuanya. Terus ada ruang kerja ya. Tadi saya sudah nanti bisa kita lihat di ruang kerjanya Mas Ulu. Bagaimana Mas Ulu mencurahkan semua inspirasinya di saat beliau pengen bikin lagu, pengen berkreasi lah pokoknya. Jadi ada ruang kerja, ada ruang untuk umum. Gitu Mas Ulu. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Mas Ulu? Ya sudah cukup ya. Sementara itu dulu. Luar biasa, teman-teman. Akhirnya sedikit banyak kita jadi tahu, dan semoga apa yang saya obrolin sama Mas Ulu ini bisa menginspirasi kita semuanya. Karena inspirasi itu penting, tanpa inspirasi kadang-kadang kita pun akan mandek di tengah jalan. Maka dari itu teruslah belajar melihat sesuatu dari perjalanan orang sukses. Jangan dilihat suksesnya saja, tetap dilihat dari perjalanan karirnya. Dan semoga kita bisa meniru dan menjadi berhasil seperti orang yang kita idolakan. Saya Rudi Ibrahim, browsing ngobrol asik bareng Rudi Ibrahim, dan bintang tamu kita ada Mas Ulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.